Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam media pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 4 bab 1 dengan materi Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Falaq. Al-Falaq merupakan salah satu surat pendek yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Al-Falaq termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Al-Falaq artinya waktu subuh. Al-Falaq terdapat dalam juz ke-30 dan diturunkan setelah surat Al-Fil. Al-Falaq terletak di antara surat An-Nas dan Al-Ikhlas. Al-Falaq termasuk ke dalam surat Mu'awwidhataini, yang artinya surat yang dibaca untuk memohon pertolongan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Yuk, mari kita baca bersama-sama Al-Quran Surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum bacaan dalam surat Al-Falaq, yaitu yang pertama adalah qalqalah. Qalqalah secara istilah ialah memantul. Ketika membaca kalimat atau lafadz yang terdapat huruf berharokat sukun asli, mati asli, atau sukun karena waqaf atau diwaqafkan. Nah, huruf qalqalah sendiri ada 5, yaitu ba, jim, dal, po, dan qaf. Biasa disingkat dengan baju di toko. Kemudian qalqalah itu ada 2. Yang pertama yaitu qalqalah sugro. Qalqalah sugro yaitu apabila salah satu 5 huruf tersebut, ba, jim, dal, po, dan qaf, berharokat sukun di tengah kalimat. Contohnya, iqra bismi. Nah, huruf qaf itu disukun sehingga dia termasuk dalam qalqalah sugro. Nah, cara membacanya juga harus mantul, iqra. Nah, seperti itu ya. Yang kedua yaitu qalqalah kubro. Qalqalah kubro yaitu apabila salah satu 5 huruf tersebut, yaitu ba, jim, dal, po, dan qaf, sukun karena diwaqafkan di akhir ayat. Nah, contoh dalam surah Al-Falaq yaitu misalnya Al-Falaq, khalaq, waqab, al-uqad, hasad. Nah, semua huruf itu ada di akhir kalimat. Huruf dal, ba, dan qaf. Nah, huruf tersebut itu diwaqafkan. Nah, selanjutnya yaitu cara membaca huruf. Nah, di sini pada ayat ketiga, jadi kalian nanti bedakan ya antara huruf sin, shin, dan sa. Kemudian ada juga huruf dal. Baca ayat ketiga ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, pelafalan huruf sin dan shin itu hampir sama. Sin yang tidak ada titiknya itu dibaca tipis. Kalau shin yang ada titiknya 3 itu dibaca tebal. Kemudian juga ada harokat tasydid
Nah, itu dibaca rangkap kayak syarri gitu. Kemudian kita ke ayat keempat. Ayat keempat, di sini ada huruf sa. Coba perhatikan ya, huruf sa. Sa itu dibacanya di ujung lidah, dirapatkan dengan gigi atas. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sa-nya di sini bukan sa, tapi sa. Ujung lidah dirapatkan dengan gigi atas. Paham? Oke, selanjutnya yaitu pada ayat kelima terdapat huruf zal. Dengan pelafalannya ada ujung lidah. Ayat kelima yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Idza, the bukan the tapi the. Bedakan ya antara the sama the. Oke, sudah paham? Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai ayat surat Al-Falaq. Rasulullah SAW sering membaca surat ini, terutama ketika dalam perjalanan. Agar apa? Agar selalu terpelihara dari kejahatan. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Falaq ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak." Nah, maksud dari ayat tersebut yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya agar senantiasa berlindung kepada Tuhan yaitu Allah agar terpelihara dari kejahatan. Lanjut ya. Nah, Al-Quran surah Al-Falaq ini menceritakan adanya kejahatan makhluk. Kemudian kejahatan malam apabila gelap gulita, serta kejahatan dari tukang sihir yang punya mantra-mantra. Kemudian kejahatan dari orang yang dengki. Nah, apabila kita membaca Al-Falaq, insyaallah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan tersebut. Dengan demikian, Al-Falaq mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah tempat berlindung. Nah, jadi kandungan isi pokok surat Al-Falaq mengajarkan kepada kita agar senantiasa berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan, baik itu kejahatan malam, kejahatan orang yang dengki, kejahatan tukang sihir yang punya mantra-mantra, maupun kejahatan-kejahatan yang lain. Seperti itu ya, sudah paham semuanya? Materi surat Al-Falaq kita akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjut pada materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.